Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel YouTube Jaka Bina. Halo teman-teman semua, gimana nih kabarnya? Mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Teman-teman, memiliki napas yang pendek itu merupakan salah satu masalah yang cukup serius bagi orang yang suka mengolah suara, baik itu bagi vokal sholawat, qari, qori'ah, muadzin dan lain-lainnya. Sehingga napas pendek ini seringkali menyusahkan ya teman-teman ya. Iya. Nah, lalu apakah ada cara untuk membuat napas kita menjadi panjang? Jawabannya ada dong teman-teman. Dan di video kali ini saya ingin berbagi kepada teman-teman semua 5 tips cara untuk melatih nafas kita dari pendek supaya menjadi panjang. Panjang. Mau tahu caranya? Langsung aja kita mulai dan gas. Bismillah. Untuk latihan yang pertama, teman-teman lakukan latihan olah nafas. Olah nafas di sini adalah kita melatih cara kita bernapas, kemudian bagaimana cara kita mengeluarkannya. Jadi teman-teman kalau pengen nafasnya panjang, itu nafasnya nggak boleh langsung dihabisin teman-teman. Udah ditarik, nggak boleh, tapi harus sedikit demi sedikit. Seperti ini saya akan contohkan kepada teman-teman. Jadi kita duduk dengan posisi bersila, kemudian kita sedikit membungkuk untuk menarik napas sedalam-dalamnya, kemudian kita keluarkan sedikit demi sedikit. Saya akan contohkan seperti ini. Teman-teman lakukan sampai napasnya udah nggak kuat, sampai berhenti. Kemudian diulangi lagi, tarik napas lagi dalam-dalam, keluarin. Lakukan latihan ini sebanyak 7 kali ataupun 10 kali, terserah teman-teman. Seperti itu ya teman-teman ya, untuk latihan yang pertama. Untuk latihan yang kedua, teman-teman melakukan latihan hampir sama dengan cara yang pertama, cuma teman-teman menyebutkan huruf. Huruf di sini yang saya rekomendasikan adalah huruf A, I, dan U. Seperti apa? Seperti ini. Jadi kita kembali menarik napas. Kemudian kita sebutkan huruf A dulu ya teman-teman ya. Sampai napas kita udah habis teman-teman, seperti itu. Habis A masuk ke U, I masuk ke I ya teman-teman ya. Terserah teman-teman mau dari A, I, U atau U, I, A, terserah teman-teman. Sekarang kita coba masuk ke I. Tarik napas lagi. Sampai napas teman-teman udah nggak kuat lagi. Seperti itu teman-teman ya. Nah itu adalah latihan yang kedua. Kemudian latihan yang kedua ini teman-teman bisa teman-teman variasikan. Kalau tadi kan kita lurus aja tuh, nyebutin A nya lurus, I nya lurus, U nya lurus juga nanti, Sekarang untuk variasinya teman-teman latih dengan cara diberi intonasi. Apa itu intonasi? Yaitu tinggi rendahnya teman-teman. Nah, saya akan contohkan seperti ini. Tarik napas dulu.
Seperti itu teman-teman. Fungsinya untuk apa? Fungsinya adalah untuk melatih kekuatan nafas kita ketika kita menyebutkan lafaz-lafaz Al-Quran, misalnya ayat-ayat Al-Quran, ataupun lafaz-lafaz azan, ataupun sholawatan. Jadi seperti itu teman-teman. Diberi intonasi, mau yang A, I, atau U. Kemudian variasi selanjutnya adalah teman-teman gabungin huruf A dengan U atau dengan I dan dikasih dengan intonasi seperti ini. A, I, U, A, U, I, A, U, A, I, A, U, A, I, U, A, I, U, A. Nah, jadi lumayan asik ya teman-teman ya. Jadi teman-teman boleh tuh variasiin kayak gimana. Nah, sesuka-suka teman-teman ya, seperti itu. Nah, itu adalah cara yang kedua. Kemudian cara yang ketiga, teman-teman juga harus tahu nih gimana posisi yang terbaik untuk menciptakan nafas menjadi panjang. Jadi pertama untuk yang sholawatan ya. Kalau sholawatan itu sebenarnya agak simpel sih teman-teman. Kalau yang sholawatan lebih seringnya sih menggunakan nafas dari mulut ya. Misalnya saya contohin dulu. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Seperti itu. Jadi lebih banyak ngambilnya dari nafas mulut teman-teman. Adapun untuk tilawah, jadi teman-teman duduknya, kalau saya dulu belajar sama kakek saya, duduk bersila, kemudian tangan kiri saya ini saya tempelin tuh di lantai sebagai tumpuan agar napas saya semakin kuat teman-teman. Kemudian yang perlu teman-teman perhatikan adalah jarak bahu dengan leher kita ini. Ketika kita udah narik napas itu jangan diginiin ya teman-teman, jangan jauh, harus dirapetin. Jadi bertambah kekuatan teman-teman untuk nafasnya biar panjang. Seperti apa? Saya akan contohkan. Diatur dulu duduknya, kemudian tangan disimpan di lantai, kemudian kita tarik napas. Agak dirundukin badannya. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti itu. Sekarang saya akan coba masuk ke dalam ayat. Teman-teman perhatikan cara saya menarik napasnya, teman-teman perhatikan. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Seperti itu ya teman-teman kurang lebihnya. Jadi teman-teman harus tahu cara posisi yang terbaik. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Adapun untuk muadzin karena posisinya berdiri, jadi teman-teman cukup merundukkan badan sedikit, kemudian kepalanya ditundukin teman-teman. Agar apa? Agar kita bisa ancang-ancang seperti itu teman-teman. Nah, saya akan contohkan seperti ini.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Seperti itu teman-teman ya. Nah, kemudian teman-teman juga harus perhatiin. Jadi setiap teman-teman itu misalnya qori lagi baca tilawah, dari ayat ke ayat itu teman-teman jangan cepet-cepetan. Maksudnya habis satu ayat langsung masuk lagi ayat yang selanjutnya. Teman-teman jeda dengan hitungan 7. Misalnya kan kayak tadi, Rasulillahi uswatun hasanah. 1, 2 dalam hati, 3, 4, 5, 6, 7. Baru kita mulai lagi, tarik nafas dan selanjutnya. Seperti itu ya teman-teman ya. Kemudian untuk muazzinnya paling enggak teman-teman itu ada 3 ketukan setelah azan lafaz pertama. Untuk lafaz selanjutnya 3 ketukan, baru tarik nafas lagi. Nah, itu adalah cara yang ketiga teman-teman. Adapun cara yang keempat, agar napas kita menjadi panjang, itu teman-teman setiap kali mau melantunin Al-Quran ataupun azan, teman-teman coba praktekin seperti ini. Tarik napas sebanyak 3 kali. Jadi tarik napas pertama sedikit, yang kedua agak banyak, yang ketiganya yang paling banyak teman-teman. Baru teman-teman bacain ayatnya atau lafaz azannya. Jadi seperti ini teman-teman ya. Misalnya saya mau ngaji lagi misalnya Al-Quran seperti itu, 3 kali nafas. Perhatikan. Wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka ma qala. Seperti itu. Jadi 3 kali ya teman-teman ya. Yang azan juga kayak gitu. Misalnya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi napasnya teman-teman itu insya Allah akan bertambah teman-teman. Jadi lumayan panjang dah insya Allah. Yang penting teman-teman praktekin aja. Nah, itu adalah cara yang keempat ya teman-teman ya. Nah, adapun cara yang terakhir yaitu teman-teman harus santai. Nah, seperti itu teman-teman. Harus santai, harus tenang. Kenapa? Kalau teman-teman nggak tenang, itu larinya nanti ke mental teman-teman. Akhirnya teman-teman itu napasnya nggak teratur teman-teman. Jadi harus tenang. Misalnya lagi mau baca Al-Quran tilawah harus tenang, mau azan juga harus tenang teman-teman. Karena ketenangan itu mempengaruhi nafas kita ya teman-teman ya. Iya. Sama kayak kita mau sparring dalam ilmu bela diri, itu teman-teman harus santai, harus tenang. Karena kalau nggak tenang nafasnya bisa ngos-ngosan. Seperti itu teman-teman kurang lebih. Nah teman-teman semua, jadi itulah 5 tips dari saya cara untuk melatih nafas agar nafas yang pendek bisa menjadi panjang. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semua, dan saya doakan mudah-mudahan kita semuanya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan lupa teman-teman, jika teman-teman suka dengan video ini, kasih like-nya, komen sebanyak-banyaknya, dan untuk teman-teman yang baru saja menonton video ini, yuk klik subscribe dan belajar bersama di channel Jaka Bilal. Oke, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.